Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan lancar rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Ternyata ada banyak orang-orang di antara kita yang berpikir bahwa nasihat itu hanya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Namun sesaat apabila kita kemudian berpikir yang jernih bahwa nasihat ini adalah untuk kita semua, bukankah ini memang sudah menjadi habitat kita sebagai manusia? Mari kita simak bersama-sama. Saudaraku, jadi nasihat ini adalah buat kita semua. Contohnya, bahwa manusia akan melupakan 1000 kebaikan yang pernah kita lakukan karena satu kesalahan. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni 1000 kesalahan dengan satu kebaikan yang kita lakukan. Memang dalam kesehariannya kita seringkali melihat dan merasakan hal yang seperti itu, dan ternyata sangat gampang, dan gampang sekali sesama kita yang saling mengadili untuk kesalahan seseorang karena peristiwa dan masalah-masalah yang kita hadapi, dan yang bisa terjadi hanya sekali. Kita tidak tahu apakah hal itu disengaja ataupun tidak, tetapi seolah-olah menutup semua kebaikan yang telah kita lakukan. Yang ada bukan menasehati atau memakluminya, akan tetapi malah kita sering dibully habis-habisan tanpa ampun. Inilah bentuk dari masalah-masalah yang timbul di masyarakat sekitar kita. Dan juga tanpa ampun. Bahkan tidak jarang kita masalah yang kita hadapi ini dibumbui dan ditambah dengan berbagai hal. Mengumbar aib, kemudian ditambahi dengan ghibah, bahkan berbagai fitnah, seolah dia berhak untuk mengadili sekaligus menghakimi yang bermasalah itu tanpa proses pengadilan, tanpa pembuktian, dan tanpa penjelasan ataupun pembelaannya. Saudaraku, padahal kalau kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menghapus kesalahan dan dosanya pada setiap hambanya selain dosa syirik. Sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan beliau atau Allah, yaitu syirik, dan dia mengampuni apa
atau dosa yang selain syirik itu bagi siapa saja yang ia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Demikian juga dengan dosa-dosa lainnya, dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Quran dalam surat At-Talaq ayat 5. Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syawi dalam tafsirnya An-Nafahat Al-Makkiyah tentang ayat tersebut menjelaskan, dan bagi siapa yang ingin menjadikan pelindung dari azabnya dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan mengampuninya, dan juga menyembunyikan aib-aibnya dan memberikan ganjaran yang besar, dan dia akan masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Sementara itu, dalam kitab hadis Al-Arba'in karangan Imam An-Nawawi, dalam sebuah hadis Nabi dari Abu Dzar, Jundud bin Junadah, dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana kamu berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya Allah akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak atau budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Konsekuensinya adalah jika Allah Ta'ala saja menjamin untuk mengampuni dosa setiap hambanya, asalkan dia tidak mensekutukannya, lalu apa hak kita untuk tidak memaafkan kesalahan yang ada pada saudara kita? Demikian juga Allah Ta'ala dan Rasulnya juga menjamin ampunan bagi kita yang berdosa, dan siapapun asalkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, menambahkan dengan syarat mengiringi keburukan, kesalahan yang menambahkan dengan syarat dengan kebaikannya. Artinya ada taubat dan amal soleh, dan selanjutnya senantiasa bergaul dengan sesama manusia dengan budi pekerti yang baik. Dengan demikian maka bukan satu kesalahan menutup 1000 kebaikan, akan tetapi setiap kebaikan yang kita lakukan akan menghapus kesalahan yang dilakukan, asalkan kita mengikuti perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Mari, apabila kita telah berbuat kesalahan, untuk terus diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, agar Allah SWT selalu menutupi dan mengampuni dosa-dosa kita, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.